Halo sedulur, apa kabar? Semoga semuanya pada sehat ya, baik lahir maupun batin. Di masa pandemi ini, pasti sedulur semua ngerasa serba susah kan? Tapi nggak apa-apa, di tengah-tengah kesusahan ini, kita semua harus tetap semangat. Oh iya, kenalan dulu ya. Kenalin nih, kita Sobat KKM 393. Mau ngasih info penting seputar tanah dan rumah. Pasti pada penasaran kan? Sebelumnya kita mau nanya dulu nih, sedulur semua pasti punya rumah kan? Coba deh, sedulur semua amati rumah masing-masing. Gimana? Apa rumah sedulur semua mewah, megah, dan menawan hati? Eits, jangan seneng dulu. Sobat KKM 393 mau nanya dulu nih, apakah rumah sedulur semua yang mewah, megah, dan menawan hati itu udah pada taat hukum? Ayo lo, pada daging dukser kan? Pasti di benak sedulur semua ada banyak pertanyaan. Oke, daripada penasaran, Sobat KKM 393 langsung spill deh. Oh ya sedulur semua, kalau kita nyebutin kata properti, itu artinya sama aja sama tanah dan bangunan ya. Oke, jadi sedulur semua, semakin berkembangnya zaman, jumlah penduduk juga makin berkembang dong pastinya. Nah, semakin banyaknya jumlah penduduk, kebutuhan akan rumah juga makin meningkat. Rumah-rumah yang dibangun ini butuh tanah dong pastinya. Karenanya, semakin banyak rumah yang dibangun, maka semakin berkurang tanah yang tersedia. Nah, tanah yang ketersediaannya makin berkurang ini bisa menimbulkan banyak masalah kalau nggak ada hukum yang ngatur. Karena itu, pemerintah ngebuat banyak produk hukum buat ngatur ketertiban properti. Tapi, banyak nih produk-produk hukum yang belum diketahui sama masyarakat luas. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak banget pelanggaran yang terjadi. Mulai dari kepemilikan yang gak jelas, bangunan yang gak ada izin, sama gedung-gedung yang gak memenuhi peraturan pembangunan. Permasalahan yang sering terjadi dan bikin sengketa tuh, permasalahan terkait hak atas tanah. Kisah nyata yang terjadi di masyarakat tuh, kasus pembelian tanah tanpa sertifikat, tanpa melalui notaris, tapi cuma lewat perjanjian lisan aja. Hal kayak gini tuh bakal membuat pihak yang beli dalam posisi sulit kalau suatu saat permasalahan ini dibawa ke pengadilan. Kasus lainnya ada tuh, pembelian sebagian tanah tanpa akta pecah. Ini jadi masalah karena secara hukum tanah itu masih dalam satu kesatuan. Selain hak atas tanah, izin mendirikan bangunan atau IMB yang menyatakan bahwa bangunan itu legal dan dibangun sesuai tata kota yang berlaku juga jadi masalah dalam properti residensial. Ini karena banyak banget masyarakat yang nggak tahu gimana ngurus IMB. Ini bisa jadi karena masyarakat tuh malas ngeluarin dana buat memenuhi data yang disyaratin si IMB. Kayak pakai jasa arsitek buat dapat desain bangunan atau pakai jasa kontraktor buat dapat RAB bangunan. Sering banget nih kan, sedulur semua lihat di daerah perkotaan tuh banyak bangunan yang menjulang dan rapat satu sama lain. Dalam hal ini, pemerintah tuh ngatur melalui penetapan koefisien luas bangunan atau KLB yang ngatur seberapa tinggi bangunan boleh dibangun biar gak ngebahayain sekitarnya. Sama koefisien dasar bangunan atau KDB yang ngatur biar dalam pembangunan tuh misahin sebagian buat dijadiin resapan air biar gak banjir gitu. Selain itu, buat bangunan yang ada di pinggir jalan, pemerintah netapin garis sempadan jalan atau GSJ dan garis sempadan bangunan atau GSB. Ini tuh biar kalau ntar ada perluasan jalan, bisa ngambil lahan yang ada di samping jalan buat perluasan itu. Hal-hal kayak gitu tuh vital banget dalam pengurusan properti. Tapi pada praktiknya, banyak banget bangunan yang gak memenuhi hal-hal itu. Gimana? Masih pada bertanya-tanya kenapa ada hukum properti? Apa sih pentingnya hukum properti? Jadi, dari pengertian yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, bisa dibilang kalau hukum properti itu suatu hukum yang mengatur tentang tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang ada di atasnya. Nah, hukum yang ngatur tentang tanah dan bangunan ini termasuk ke dalam hukum agraria. Pasti di benak sedulur semua bertanya-tanya kan, kenapa sih ada hukum yang ngatur tentang kepemilikan tanah? Jadi, karena tanah itu sesuatu yang bersifat tetap dari zaman dahulu kala sampai besok hari kiamat, sedangkan populasi manusia selalu bertambah tiap hari dan manusia kan butuh tanah nih buat ngebangun rumah. Makanya, tanah itu menjadi hajat hidup orang banyak dan merupakan tugas dari pemerintah untuk mengelolanya. Sesuai sama pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang ngejelasin kalau bumi, air, kekayaan alam,
itu dikuasain sama negara dan buat kemakmuran rakyat. Karena itu, negara berhak buat ngatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, sama hubungan orang-orang yang terkait sama hal ini. Nah, hukum tentang kepemilikan tanah yang pertama adalah sertifikat hak milik atau SHM. Jadi, hak milik ini tuh bisa dimilikin sama pemiliknya selama hidup dan bisa diwarisin kalau si pemilik ini udah meninggal. Terus, hak ini adalah hak yang paling kuat daripada hak yang lain. Dan hak ini dibilang terpenuh karena ngasih wewenang yang paling luas dibandingkan hak yang lainnya. Hak milik ini bisa terhapuskan karena adanya penyerahan sukarela dari pemilik, subjek hak yang gak memenuhi syarat, dan objek yang hilang karena kena bencana. Yang kedua, ada yang namanya hak guna bangunan atau HGB. HGB ini hak buat ngebangun sama punya bangunan di atas tanah yang bukan punya sendiri. Hak ini punya jangka waktu paling lama 30 tahun. Buat HGB atas tanah negara sama tanah hak pengelolaan, jangka waktunya bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Yang ketiga, ada yang namanya hak pakai. Hak pakai ini hak buat memungut hasil tanah yang dikuasain langsung oleh negara atau orang lain yang ngasih wewenang dan kewajibannya. Jangka waktu hak pakai paling lama adalah 25 tahun. Dan buat tanah negara dan tanah hak pengelolaan bisa diperpanjang sampai 20 tahun. Nah, HGB sama hak pakai ini bisa terhapuskan karena berakhirnya jangka waktu, dibatalin sama pihak yang berwenang, dilepaskan sukarela sama pemegang hak, hak dicabut, ditelantarkan, tanahnya musnah, sama pemegang hak pakai nggak memenuhi syarat. Yang keempat ada yang namanya hak sewa bangunan. Hak sewa bangunan ini tuh hak yang didapat buat mempergunakan tanah punya orang lain buat dibangun kalau yang pemegang hak ini bayar sewa ke yang punya. Jangka waktu sama pembayarannya sesuai sama kesepakatan antara pemilik sama penyewa. Hak sewa untuk bangunan ini bisa terhapuskan karena jangka waktunya habis, dibatalkan pihak yang berwenang, dilepaskan sukarela sama pemegang hak, hak dicabut untuk kepentingan umum, tanahnya musnah, dan pemegang hak tidak memenuhi syarat. Nah, selain ngatur-ngatur tentang tanah, hukum properti juga ngatur tentang tata ruang dan bangunan. Yang pertama ada peruntukan atau lebih sering disebut dengan zoning. Jadi, kalau kita mau ngediriin bangunan, kita harus merhatiin peruntukan dari kawasan sekitar lokasi yang mau dibangun. Jadi, tujuan kita ngediriin bangunan harus sesuai sama RT RW daerah tempat kita ngediriin bangunan. Tiap daerah beda-beda ya lur aturannya. Nah, kalau kita mau ngediriin properti residensial, bangunannya harus ada di kawasan yang peruntukannya tuh buat permukiman. Yang kedua, ada yang namanya izin mendirikan bangunan atau lebih dikenal dengan IMB. IMB ini nih izin yang dikasih bupati atau pejabat yang berwenang buat pemilik bangunan atau orang yang mau ngediriin bangunan, renovasi bangunan, atau orang yang melestariin bangunan sesuai sama syarat administratif dan teknis yang berlaku. Yang ketiga, ada aturan paketan KDB, KLB, KDH, GSB, dan GSJ. Kita bedah satu-satu ya. Oh ya, disclaimer nih, aturan paketan ini berbeda-beda ya lur di tiap daerah. Jadi sedulur semua bisa lihat aturan di daerah masing-masing buat ngepastiin. Yang pertama ada KDB. KDB yang merupakan singkatan dari koefisien dasar bangunan itu, angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan yang bisa dibangun sama luas lahan yang tersedia. Contoh, menurut Perda Kabupaten Banyumas nomor 3 tahun 2011, KDB bangunan buat hunian itu 60%. Maksudnya, kalau ada tanah 200 meter persegi dan mau dijadiin hunian, luas lantai dasar bangunan yang bisa dibangun itu maksimal 60% dari 200 meter persegi. Yang kedua ada KLB. KLB yang merupakan singkatan dari koefisien lantai bangunan itu, angka persentase perbandingan antara jumlah semua luas lantai bangunan yang bisa dibangun sama luas lahan yang tersedia.
Contoh, menurut Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2011, tinggi maksimum bangunan buat hunian itu 3 lantai dengan KLB 1,8. Maksudnya, kalau ada tanah 200 meter persegi dan mau dibuat hunian, luas total lantai yang bisa dibangun itu 1,8 dari 200 meter persegi dengan jumlah lantai maksimal 3. Yang ketiga ada KDH. KDH yang merupakan singkatan dari koefisien dasar hijau itu persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan buat taman atau penghijauan sama luas tanah yang tersedia. Di Kabupaten Banyumas, ketentuan KDH itu minimal 10%. Jadi, kalau ada tanah 200 meter persegi dan mau dibuat hunian, maka harus menyisain minimal itu 10% buat lahan terbuka hijau. Nah, ada lagi GSB. GSB yang merupakan singkatan dari garis sempadan bangunan itu batas lahan yang boleh dan tidak boleh untuk dibangun. Contoh, kalau ada aturan GSB 3 meter, artinya cuma dibolehin ngebangun sampai batas 3 meter dari pinggir jalan raya. Ini tuh buat nyediain lahan buat resapan air. Yang terakhir ada GSJ atau garis sempadan jalan. Ini tuh fungsinya sama kayak GSB, tapi peruntukannya itu buat perluasan jalan di masa mendatang. Gimana sedulur semua? Peraturan-peraturannya udah di cross check belum sama rumahnya? Kebayangkan gimana pentingnya peraturan hukum terkait rumah kita? Sebelum terlambat, ayo deh sedulur yang rumahnya belum sesuai atau belum memenuhi peraturan, disesuaiin sama dipenuhin aturannya biar plong. Yuk, sedulur yang rumahnya sampai sekarang belum dilengkapin sama sertifikat kepemilikan, cepetan deh diurus sebelum terlambat, dan ntar malah kelibat sengketa sama pihak yang lebih kuat. Nah, buat sedulur yang masih belum tahu gimana cara ngurusnya, nih Sobat KKM 393 kasih tahu caranya. Yang pertama, cara buat ngurus SHM. Pertama, siapin dokumen. Ada fotokopi KTP, SPPT PBB, fotokopi KK, fotokopi NPWP, fotokopi IMB, surat pernyataan kepemilikan lahan, STGB asli, dan AJB tanah. Kalau semuanya udah lengkap, cus, pergi deh ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kantor BPN mana nih yang perlu didatengin? Tentunya kantor BPN tempat tanah yang mau didaftarin berada. Terus ngapain aja di kantor BPN? Di kantor BPN ini, sedulur bakal membeli formulir pendaftaran. Habis itu diisi deh. Habis itu, sedulur harus berjanji sama pak petugasnya buat pengukuran tanah. Setelah buat janji, bakal dilakuin pengukuran tuh. Setelah pengukuran, sedulur semua bakal dapat yang namanya surat ukur tanah. Pada penasaran kan bentuknya kayak apaan surat ukur tanah? Kayak begini nih. Nah, seperti itu. Sambil nungguin sertifikatnya terbit, sedulur semua bakal diwajibin buat ngebayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan sedulur semua harus bersabar kira-kira 1 tahun buat ngedapetin sertifikatnya. Kalau semuanya udah clear, sedulur harus bayar pendaftaran SKH. FYI, bisa sih pendaftaran ini lewat PPAT, tapi biayanya bakal berkali-kali lipat lebih besar. Yang kedua, ada cara buat ngurus IMB. Nah, buat ngurus IMB nih, yang pertama kali harus dilakuin adalah ambil formulir pengurusan IMB di Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. DPU mana nih yang perlu didatengin? Tentunya DPU tempat bangunan berada. Setelah itu, formulir yang tadi udah diambil, diisi deh, terus ditandatanganin sama pemohon. Oh iya, formulir ini harus bermaterai ya. Habis itu, formulir ini dimintain legalisir ke desa atau kelurahan sama kecamatan tempat bangunan berada. Kalau udah dilegalisir, lengkapin deh semua lampiran yang diperluin. Perlu sebanyak 3 rangkap ya. Lampiran-lampirannya itu terdiri dari ini nih. Gambar denah, konstruksi beton, konstruksi baja, hasil uji tanah, surat keterangan kepemilikan, surat persetujuan tetangga, surat kerelaan bermaterai 6.000, sama izin prinsip dari pejabat atau kepala daerah. Nah, kalau lampirannya udah lengkap semua, formulirnya diserahin lagi ke DPU, terus nunggu deh izinnya disetujuin apa enggak. Nah, buat sedulur semua yang rumahnya masih belum sesuai sama paketan aturan KDB, KLB, KDH, GSB, GSJ, bisa nih disesuaiin biar ntar rumahnya nggak hilang karena kebijakan pemerintah. Paketan aturan ini bisa dilihat di Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR, kota atau kabupaten tempat rumah sedulur berada.
Nah, sedulur bisa mengakses lewat www.jdih.nama kabupaten kota sedulur semua.go.id. Nah, Sobat KKM udah nge-spill nih aturan-aturannya. Gak ribet kan? Yuk taat hukum.